Ya, terdengar ya, Pak Kamera, Teman. Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar tunggu dulu. Kita lihat Pak Hendrayanto juga. Pak Hendrayanto, Hendrayanto Gunawan. Iya Pak, pagi Pak Teguh. Pagi, kameranya mana, Pak? Sudah hidup. Oke, nah silahkan sekarang Pak Anton dulu. Silakan Pak Anton. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, silakan. Teman. Iya, karena kebetulan saya juga entry TAPG, Pak, tempo hari dan saya dapat di 631-an lah kira-kira. Ya. Nah, kemudian kan Pak Teguh kan exit ya, kalau nggak salah kemarin Iya, karena saya ya jual kan kemarin. Oke, terus ada ya. case gitu. Nah, saya juga kepikiran juga mau ikut juga, cuma saya masih hold sampai sekarang. Nah, kira-kira prospeknya ke depannya gimana ya, Pak? Mungkin khususnya TAPG dan ya umumnya sawit lah gitu. Karena kan memang ada belakangan ada sentimen-sentimen yang cukup ramai juga gitu, Pak. Ya itu sih mungkin pertanyaan saya. Oke, sekarang kita ke Pak Hendrayanto. Silakan Pak. Oke Pak Teguh, thank you Pak. Ya, ini kalau saya mengacu ke EIP yang Q1 2022, itu kan di dalam 30 list saham yang Bapak share itu kan ada termasuk salah satunya CSRA kan Pak. Nah, waktu itu saya sempat memutuskan untuk mengambil juga beli di 780 Pak di akhir Mei. Nah, kalau kita ngelihat laporan keuangannya di Q1 dan Q2 2022, CSRA itu menunjukkan performa atau kinerja yang membaik Pak, gitu labanya naik, asetnya juga naik, semuanya ROI-nya juga naik gitu Pak. Tapi kenapa kok ini harganya justru turun terus nih gitu sampai nyentuh 650, which is itu udah 17% gitu. Nah, apakah karena ada faktor lain eksternal, walaupun kan saat ini harga minyak goreng sudah bisa stabil, udah nggak ada rame-rame lagi, nggak ada heboh isu-isu ekspor CPO dilarang. Nah, ini apakah ada faktor tertentu atau seperti apa? Dan selain itu, dengan kondisi yang memang sudah turun terus ini sampai 17%, ini perlu dilepas saja cut loss atau biarin aja Pak dipertahankan terus. Itu aja sih Pak Teguh. Thank you. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi begini. Jadi memang masalahnya sekarang ini bukan secara spesifik di TAPG ataupun di CSRA-nya, tapi di sektor perkebunan kelapa sawit terkait CPO. Nah, jadi begini, harga CPO di pasar internasional itu sekarang sudah cukup turun lumayan dibanding posisi tertingginya beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu lagi tinggi-tingginya harga CPO itu sempat mencapai 7.000 ringgit Malaysia per ton. Sekarang terakhir sudah di 4.000. Bahkan kemarin sempat sampai 3.700. Tapi sekarang naik lagi ya, dan kayaknya sih ya stabil lah di harga 4.000 ringgit per ton seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan harga tertingginya yang mencapai 7.000, penurunannya dalam kan Pak? Dari 7.000 ke 4.000 itu, ya kan? Berapa persen itu? Hampir separohnya. Nah, jadi itu yang pertama kali orang lihat. Sebenarnya begini, saya sering ngomong sama banyak orang ya. Beda loh sawit kita ini dengan batu bara. Kalau batu bara, karena produksi batu bara kita ini sangat besar dibanding kebutuhannya. Kita dalam 1 tahun Pak, Indonesia itu memproduksi 400 juta ton batu bara. Sedangkan kebutuhan di dalam negeri hanya 100 juta ton. Jadi 300 juta tonnya itu semuanya diekspor. Ya, makanya sebagian besar perusahaan batu bara di kita itu lebih banyak ekspornya dibanding jualan di pasar domestik. Sawit sebaliknya. Produksi sawit kita dalam 1 tahun itu mencapai 50 juta ton, kebutuhannya hampir 40 juta ton. Atau sekitar 35 juta ton lah. Jadi 2/3-nya itu untuk dalam negeri, selebihnya baru diekspor. Hasilnya ada banyak perusahaan-perusahaan sawit yang seluruh pendapatannya itu dari pasar domestik. Atau kalaupun ada ekspor ya cuma 10% lah. Jadi mayoritas tetap dari pasar domestik. CSRA itu cuma sedikit yang dia ekspor. TAPG 100% domestik, nggak ada ekspornya. Artinya apa? Artinya sebenarnya harga di luar negeri sana meskipun naik turun itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah harga
CPO atau minyak goreng di dalam negeri. Dan harga minyak goreng saat ini sudah stabil kan sekitar 17.000 sampai 18.000 per ton. Jadi kinerja kedua perusahaan ini sebenarnya tetap akan naik. Sebenarnya gitu loh. Sampai akhir tahun nanti ROE mereka tetap akan besar, laba bersihnya juga tetap akan naik. Tapi balik lagi, di Indonesia ini nggak ada patokan harga lokal, CPO lokalnya itu berapa gitu. Orang tetap lihat yang di ringgit Malaysia itu. Sayangnya gitu loh. Balik lagi tadi saya sebut ada faktor persepsi orang yang tidak bisa kita ubah. Kita tahu ini perusahaan bagus segala macam, tapi orang berpikir sebaliknya, orang tetap berpikir bahwa harga di luar sana berpengaruh, ya sudah, akhirnya harga sahamnya pun mengikuti hal tersebut. Dan sayangnya, harga sawit, harga CPO di Malaysia, itu turunnya lumayan dibanding harga komoditas yang lain. Karena kemarin menurut saya memang pemerintah agak blunder sih, waktu dia melarang larangan ekspor itu ya. Ketika dia larang ekspor CPO ya, yang terjadi malah apa? Petani rakyat yang dia jual sawit ke pabrik-pabrik kelapa sawit itu ya harga tandan sawitnya itu yang jeblok, harga minyak gorengnya tetap tinggi gitu loh. Jadi pengusaha tetap untung tapi petani yang rugi seperti itu. Karena keliru itu salah kan, akhirnya bulan depannya tidak hanya ekspor CPO dibuka tapi juga dipermudah, didorong. Bea keluar itu dihapus dan sampai presiden juga sampai datang ke China minta komitmen dari China itu dari presidennya langsung, tolong dong beli sawit kita gitu, minyak sawit kita. Lalu mereka bilang oke, kita beli 1 juta ton dari Indonesia dan seterusnya. Tapi ya itu bikin kemudian harga CPO di pasar internasional jadi jeblok seperti itu. Meskipun sebenarnya balik lagi harga CPO waktu kemarin awal-awal pandemi itu hanya 2.000 sampai 2.500 ringgit, Pak. Jadi harga sekarang yang 4.000 itu sebenarnya masih tinggi sebenarnya. Jadi tadi balik lagi harga kinerjanya CSRA dan TAPG itu masih akan bagus sebenarnya sampai akhir tahun nanti gitu ya. Nah, itu satu terkait sentimen di pasar sawitnya itu sendiri ya. Yang kedua, kondisi pasarnya juga. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan waktu ada yang nanya masalah ini pasar, bagaimana kondisi pasar terkait inflasi dan seterusnya. Meskipun sekarang IHSG lagi naik lagi Pak sampai 7.100, tapi coba perhatikan, enggak semua saham naik. Banyak yang turun sendiri, yang naik itu ya blue chip karena asing masuk ke saham-saham blue chip tersebut. Tapi saham-saham yang second liner yang tidak begitu liquid, tidak hanya CSRA dan TAPG, tapi banyak lagi yang lain. Coba perhatikan, itu turun sendiri. Karena asing tidak masuk ke situ dan investor lokal pun tidak masuk ke situ. Jadi sebenarnya kondisi pasarnya sekarang ini lagi kurang bagus. Jadi apa saham-saham yang lagi tidak ada cerita sendiri atau cerita sentimennya negatif, ya termasuk CSRA sama TAPG kan karena ada larangan ekspor segala macam, kinerjanya pada kuartal 2 ini meskipun masih bagus, tapi memang agak turun kan dibanding kuartal 1 kemarin gitu. Nah itulah yang akhirnya bikin sahamnya jadi turun dan kayaknya agak susah gitu dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek ini untuk naik lagi. Kalau kita lihatnya agak jauh ke depan, balik lagi perusahaan ini kan nanti dengan labanya yang gede itu kan akan bayar dividen, ya kan, bayar dividennya gede dan dengan istilahnya harga CPO juga sekarang juga udah lebih stabil, ya nggak akan ada lagi tuh kekhawatiran harga CPO bakal turun ke 3.000 karena itu tidak akan terjadi Pak, tidak akan terjadi, udah di 4.000 aja lah. Itu udah cukup rendah juga seperti itu. Jadi sentimen penurunan harga CPO itu juga nanti lama-lama akan hilang. Seperti itu. Nah, jadi sarannya bagaimana kalau kita udah pegang? Ya kan? Kalau Bapak bisa komitmen 6 bulan ke depan, harusnya masih bisa balik modal Pak. Masih bisa balik modal. Tapi dalam jangka pendeknya, apalagi tadi saya di awal dikatakan, IHSG kalau di 7.100 saya juga udah agak takut-takut nih. Bisa aja besok-besok turun gitu kan ya. Ya memang bisa turun sih CSRA dan TAPG dan juga saham-saham yang lain. Tapi ya nggak akan terlalu banyak percaya sama saya. Nggak akan sampai misalnya ARB berjilid-jilid gitu, enggak. Tapi mungkin bisa turun gitu. Cuman kalau itu terjadi saya pikir justru itu merupakan kesempatan untuk average down. CSRA melihat perkembangannya saat ini, TAPG juga sih.
Sebelumnya kan saya bilang, ya sahamnya bisalah mungkin ke 1.000 ya. TAPG ke 1.000, CSR juga ke 1.000. Tapi kalau ngelihat ya sentimen dan terutama penurunan harga CPO, mungkin agak berat untuk saat ini. Tapi melihat nih, biasanya akhir tahun nanti ya pasar lebih baik kondisinya. Memang masih agak lama ya, tapi nggak akan terlalu lama juga kok. Nanti kita tahu-tahu sudah Desember. Apa itu? Window dressing, ya, dividen, kemudian ya masalah inflasi segala macam ini kan harusnya meskipun saat ini masih agak gawat, tapi nanti harusnya mulai mereda seperti itu. Ya pada saat itulah saham-saham seperti CSR, TAPG dan yang lain-lain yang second liner yang kecil-kecil baru dia ada power untuk mulai naik lagi. Pada saat itulah kalau misalnya Anda mau keluar ya, karena ya minimal udah balik modal aja gitu, ya silakan. Tapi untuk saat ini, kecuali kalau memang, tadi kan Pak Anton nanya, Pak Teguh udah jual tuh TAPG. Karena saya butuh cash aja sih Pak. Bukan karena saya berubah pendapat tentang TAPG ini. TAPG-nya masih oke, tapi kita butuh cash karena ngeliat IHSG-nya udah agak tinggi dan saham yang bisa jual kayaknya TAPG gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak butuh cash, hold saja. Kita lihat 6 bulan dari sekarang bagaimana. Cukup Pak Anton, Pak Hendra? Ya Pak, oke Pak. Cukup Buat ya? study case kita hold sampai 6 bulan ke depan kita lihat ya Pak ya. Ya, tapi ingat ini satu ini dengan asumsi Pak, ini dengan asumsi ya. Bapak beli CSRA ini sesuai prinsip diversifikasi. Jadi ya belinya nggak banyak-banyak banget gitu loh. Masih ada saham-saham yang lain juga gitu. Boleh tahu pegangnya berapa persen dari portofolio Pak Hendra? Oh kecil Pak, nggak nyampe 10% saya. Ya sudah. 10. Kalau gitu nggak apa-apa hold aja. Tapi kalau misalnya kan kadang ada juga ya, pegangnya banyak, separuh duit kita masuk semua ke CSRA. Wah ya jangan kalau kayak gitu. Itu berarti harus dijual separuhnya seperti itu. Oke. Pak Anton juga sama ya. Jadi kalau misalnya kita pegang TAPG-nya dalam jumlah yang wajar, ya nggak apa-apa, hold aja. Nah kita untuk saham-saham yang lainnya kita bisa berharap mereka naik gitu dalam jangka pendeknya. Cukup? Ya. Cukup Pak, thank you Pak. Ya, lanjut ya.